Subhanallah, kalau kita lihat ayat-ayat Allah dari musibah-musibah yang kita alami, ini adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat sughra. Belum jauh kita dari musim pandemi Covid. Sebelum musim pandemi banyak musibah, gempa bumi, ya, likuifaksi, kemudian virus atau wabah corona yang subhanallah, ya, itu sebenarnya mengingatkan kita untuk selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Betapa waktu itu banyak kaum muslimin atau manusia pada umumnya sudah ketakutan hanya dengan virus corona. Kemudian beranjak kepada gunung meletus seperti Gunung Semeru yang tidak lama kita sudah rasakan, teman-teman saudara kita yang tertimpa dari dampak erupsi ini. Ini harusnya jadi bahan pembelajaran bagi kita. Pertama, ingat hadis Nabi SAW sebagaimana dalam sabdanya, ma yazalu al-bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Senantiasa musibah itu akan dirasakan oleh orang mukmin dan mukminah. Cobaan, ujian dirasakan mereka pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya. Sampai kapan? Sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia enggak membawa dosa. Ini tentunya kabar gembira bagi yang terdampak musibah dan mereka bersabar, ya, itu akan menjadi pengukur dosa. Dan setelah selesai dari musibah-musibah ini akan muncul musibah yang lainnya, demikian terus. Maka gak ada solusi kecuali sabar. Perlu diingat pula, ada sebabnya tentunya musibah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah nggak akan merubah kondisi kaum sampai kaum itu merubah kondisi mereka sendiri. Sebelumnya kita dalam keadaan aman. Kemudian karena maksiat kita, kesyirikan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, ya, kaum muslimin, juga kemaksiatan-kemaksiatan yang ada dalam kita, sehingga Allah turunkan merubah kondisi kita. Dan kondisi kita sekarang yang terus diberi cobaan dan musibah akan dirubah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan? Ketika kita merubah apa yang ada dalam diri kita. Kita lepaskan maksiat, kesyirikan, segala wujud yang menyelisih syariat, maka saat itu akan Allah rubah menjadi kita yang aman, diangkat dari cobaan-cobaan atau musibah seperti demikian. Tentunya kami berpesan untuk saya pribadi dan untuk Anda semua, saudaraku, saudariku, untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya solusi. Solusinya bukan kita sibuk memberikan bantuan semata-mata itu saja. Solusinya bukan kita sibuk untuk menangkal tsunami, sibuk untuk membuat rumah anti gempa, sibuk untuk membuat kita jauh dari musibah apapun, bukan. Solusinya kita lepaskan diri kita dari segala wujud kemaksiatan. Ini hakikat solusi. Solusi maknawi. Solusi duniawi mungkin sudah maksimal kita lakukan. Tapi solusi maknawi, ukhrawi inilah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tsunami dipikir pergeseran lapisan bumi. Pada hakikatnya Allah lah melalui para malaikatnya untuk menggeser lapisan bumi. Pada hakikatnya ketika erupsi gunung meletus, ya, bukan semata-mata erupsi, tapi hakikatnya Allah lah yang menggerakkan. Nah, cobaan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita agar menjadi selalu orang yang takut kepada Allah, kembali bertauhid, ya, kembali ibadah dan selalu ingat dan menjauhkan dari maksiat. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.